Halo teman-teman, jumpa lagi di YouTube channelnya 77 Speed Shop. Apa kabar? Langsung aja ya, kita perlihatkan episode kedua yang kemarin gue udah janjiin kepada teman-teman bahwasannya Kawasaki ZX-25R biru milik itu sudah tahap akhir. Dan seperti apa penampakannya? Ini dia. User Kawasaki ZX-25 dan ZX-4RR telah berbahagia ya, sangat amat berbahagia. Karena kenapa? Dari dulu pertama kali launchingnya ZX-25, antusias owner-ownernya luar biasa sekali. Untuk apa? Untuk upgrade di bagian sektor kaki-kaki, seperti velg lah ya. Jadi kita itu di video kali ini memfokuskan untuk membahas si velg OZ Racing ini. Nah, kenapa tadi gua bilang di awal kabar gembira untuk owner ZX-25 dan ZX-4 dari tahun 2020 sampai 2024 gembira banget. Karena kenapa? Kalau teman-teman di sini pengen upgrade velg OZ Racing Wheels di ZX-25, itu kita udah nggak perlu lagi yang namanya custom, bikin bushing, bikin adapter disc depan belakang, tipisin knob gear, itu sudah tidak berlaku lagi. Karena kenapa? Ini adalah contoh yang kemarin OZ Racing Italia baru saja tiba di Indonesia, dan memang Mister titik-titik ini sudah PO dari jauh-jauh hari. Nah, jadi ini udah kepasang. OZ Racing tipenya gas RSA, depannya 3,5 inch, belakangnya di 5,5 inch, tidak perlu custom lagi. Yang biasanya kalau teman-teman udah lihat di video gue yang lama-lama, pastikan kalau gue upgrade OZ di ZX-25 itu pasti gue bilang ada bikin bushing, nih bushing bagian sini, terus adapter disc, nih kayak gini nih, ini adapter disc, terus speed sensor segala macem, nipisin knob gear. Nah sekarang udah enggak. Jadi memang OZ Racing mengabulkan permintaan Indonesia karena membludak banget ya owner ZX-25 sih, gua akuin gokil-gokil ya, beli velg harga 40 juta sekian pada gampang gitu cuy. Nah, jadi inilah kabar gembira untuk teman-teman bahwasannya OZ Racing sudah mengabulkan permintaan Indonesia untuk owner ZX-25. Jadi kerjaannya lebih simpel, buat yang datang ke toko juga pemasangan OZ bisa ditunggu, nggak usah lagi nginep motor, nggak usah lagi fitting-fitting, udah tinggal pasang. Nah ini udah kepasang, warna biru, terus bannya juga udah pakai Pirelli Diablo Super Corsa baru, depannya 120/70, sedangkan belakangnya di 180/60. Karena velg belakangnya di 5,5, bagusnya memang pakai ban di 180 teman-teman. Kita nggak bisa pakai ban yang namanya size-nya 200, itu kegedean. Dan kalaupun memang kalian tetap maksa mau pakai 200, itu ban akan mentok banget di swing arm. Ini aja pakai 180, fitmentnya udah bagus banget, udah lebar. Dibandingkan velg standar dengan ban standar bawaan si ZX-25 kan culun banget ya. Nah kalau sekarang kalau teman-teman lihat dari bagian belakang sini, itu udah sangat amat gambot, bagus, suara besar, kaki-kaki besar, jadi nggak kebanting lagi. Nah, untuk harga velg OZ sendiri itu di harga 42 juta sudah termasuk dengan gear. Gear itu pakai WR3. Nah, teman-teman juga jangan salah fokus. WR3 memang mengeluarkan gear untuk di velg standar, tapi untuk si velg OZ sendiri itu gear WR3-nya khusus ya. Jadi nggak bisa velg standar, gearnya dipasang ke velg OZ karena beda lubangnya. Total jumlah lubang si velgnya beda. Nah ini pakai WR3 yang khusus OZ. Terus rantai juga ini diganti menggunakan Eke Chain 520, tipenya yang SRO. Jadi udah selesai progres dari si motor ini. Gimana teman-teman? Bagus gak? Bodi biru, OZ biru, pernak-perniknya biru. Ini menurut gua masuk selera kalian mungkin beda-beda ya. Kalau menurut gua kalau ngeliat bayangan seperti ini cakep. Nanggung sih ya, sebenarnya ini masih banyak part yang bisa kita upgrade, cuman karena ownernya memintanya hanya sekian aja, jadi ya udah kita mengikuti gimana konsumen. Lebih cakep sih ini kasih GB Racing, kasih rear set,
frame slider ganti, kopling, pemanis karbonan dikit-dikit biar lebih cakep. Cuman ya udah, mungkin ini project pertama, nanti ada project kedua, entah itu apa, kita tunggu aja. Nah, disc brake-nya juga ini sudah sepaket ya. Cakep ya, OZ Racing, Pirelli, disc brake-nya SBM. Jadi nggak culun lagi, karena ini desainnya memang cakep banget, ringan, tipis, kuat. Beda sama disc standar. Nah, itu paling untuk pembahasan di video kali ini, memang singkat aja karena sisanya kan udah gua bahas. Jadi lebih fokuskan kita kepada si velg OZ. Nah, untuk si velg OZ sendiri yang tadi gue bilang lebar belakangnya 5,5, gearnya itu paling besar di 48. Jadi bawaan JTEC 25 ini kan sebenarnya gearnya itu 50 ya bawaan standarnya. Nah, kalau udah ganti velg OZ itu memang gear untuk velg OZ gak ada yang size-nya 50, paling besar itu di 48. Jadi inilah penampakannya. Gue sangat rekomen sekali untuk teman-teman yang memang suka kontes, San Mori, touring, pakai velg OZ seperti ini pasti rasanya jauh lebih beda, handling lebih enak, lebih nyaman. Ada juga yang nanya, itu kalau misalkan ganti OZ emang nggak nambah berat ya tarikan si motor? Kagak bro, gue udah pakai berapa kali, gue udah masang puluhan testimoni dari konsumen yang udah pada pakai OZ di JTEC 25 itu pada bilang lebih enak. Kalau soal tongkrongan jangan ditanya bro, orang juga pas tahu velg ini kepasang udah duit baunya gitu. Tapi dipakainya pun emang santai, enak gitu bro, beda sama si velg ori gitu. Nah terus kalau misalkan dipakai touring aman, dipakai touring aman. Gua kemarin touring ke Ciamis, velg OZ gak masalah, ngehantam lobang aja nggak apa-apa gitu. Jadi jangan terlalu lebay gitu ya, mentang-mentang kalian ganti OZ kan ringan, pasti ringkih, lebih gampang rusak. Kagak bro, gua hantam lobang aja, nggak ada penyok juga sih. Yang penting apa? Yang penting kalian selalu cek tekanan angin depan belakang. Jadi tekanan angin memang wajib dicek, apalagi misalkan motor jarang dipakai, terus teman-teman tiba-tiba mau pakai touring jauh, ya cek dulu tekanan anginnya biar si velg juga aman. Jadi kita lebih teliti aja gitu. Dan kalaupun memang ada yang ditakutkan, ya kali kita misalkan touring jauh, perjalanan 8 jam, yang tadinya biasa pakai velg standar asal gubrak-gabruk, kalau pakai velg OZ, masa ya kita juga mau sejorok itu pakai motor, kan kita juga pasti ada rasa sayangnya gitu. Makanya tapi walaupun segimanapun ya, gue pakai velg OZ santai aja sih, mau touring kemana dipakai harian santai aja gitu. Kalaupun memang terjadi ada misalkan injek lubang gede, terus di sini ada peang, itu kalau velg OZ masih bisa dipres bro, aman bro. Dan dipresnya pun kalau di gua di Bogor itu ada rekanan gue memang bagus banget. Gue udah berapa kali ngepres velg OZ tetap masih center, masih aman. Nah kecuali kalian upgrade velg Rotobox, ya selamat tinggal, retak buang, nggak bisa di repair. Tapi kalau velg OZ seperti ini karena berbahan aluminium, aman aja gitu. Jadi penjelasan singkat aja dari gua, sampai jumpa di video berikutnya. Buat teman-teman yang belum order velg OZ di JTEC 25, gua tunggu kunjungan kalian.